Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Hari ini saya mau bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari kelompok sebelah seputar Maulid yang selalu diulang berkali-kali setiap tahun di bulan Maulid. Ada 8 pertanyaan yang secara bertahap di situ perlu kita jawab, karena pertanyaan ini dari kelompok sebelah itu yang tidak suka dengan maulid yang kita laksanakan, selalu pertanyaannya itu diulang-ulang setiap tahun. Nah, hari ini kita jawab dengan tuntas, pelan-pelan ya sahabat. Yang pertama, mereka bertanya, berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum merayakan maulid? Nah, kalau pertanyaan seperti ini kita jawab, kalau merayakan maulid dengan berpuasa, maka telah menjadi sunnah beliau Nabi Muhammad SAW dan tidak bisa dihitung berapa kali. Tapi kalau maksudnya merayakan maulid dengan cara yang kami lakukan, nah memang beliau tidak pernah melaksanakannya. Kemudian kalau ini sudah terjawab, biasanya mereka tanya lagi ke tahap selanjutnya. Kalau tidak pernah merayakan maulid seperti yang kalian rayakan, mengapa kalian tidak cukup berpuasa saja tanpa perayaan yang beliau tidak pernah mencontohkannya? Nah, kita jawab, pertanyaan Anda justru sejak awal salah dan tidak ilmiah, sehingga akhirnya Anda mengeluarkan keputusan hukum yang salah pula. Pertanyaan awam Anda yang selalu diulang-ulang kepada kaum awam adalah, berapa kali Nabi Muhammad SAW merayakan maulid? Lalu berapa kali Khalifah Abu Bakar merayakan maulid? Kemudian berapa kali Khalifah Umar merayakan maulid, dan seterusnya. Inilah rangkaian dari banyak pertanyaan Anda yang bodoh, mohon maaf nih dalam tanda kutip ya, dan disebarkan kepada kaum muslimin untuk menanamkan dalam tanda kutip, kebodohan mereka yang dengan kedok kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga bertahap Wahabi selanjutnya begini sahabat, kok bisa pertanyaan-pertanyaan kami dianggap salah dan suatu kebodohan? Nah, kita jawab gini sahabat, dalam teori ilmu usul fikih, seorang penuntut atau penggugat atau mu'tarid tidak boleh menanyakan dalil khusus kepada mustadlil atau ulama yang berdalil. Misalnya harus dalil dari Al-Quran dan hadis secara nas atau secara tekstual. Tuntutan semacam ini adalah kebodohan, karena di dalam agama dalil itu ada banyak macamnya. Dalil-dalil yang disepakati oleh seluruh ulama ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalil-dalil yang masih diperselisihkan masih banyak lagi, seperti Masolihul Mursalah, kemudian Saddu Dzari'ah, Istihsan, Amalul Madinah, ya, Amalu Ahlil Madinah, kemudian fatwa sahabat dan lain-lain. Nah, karena dalil dalam pengambilan hukum tidak hanya terbatas pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga mencakup terhadap ijma' dan qiyas. Maka ketika seorang ulama menjawab suatu persoalan hukum dengan dalil ijma' dan qiyas, jawabannya dapat diterima dan harus dihargai. Itu poinnya di situ. Nah, kalau sudah dijawab begitu, biasanya mereka naik lagi pertanyaannya. Mana dalilnya bahwa fatwa ulama yang tidak berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah harus diterima? Kemudian ya kita jawab, fatwa ulama yang tidak berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah harus diterima apabila memiliki dalil yang lain, seperti ijma' dan qiyas, atau selain ijma' dan qiyas menurut ulama yang mengakuinya. Ini yang disebut dengan proses ijtihad atau istimbat. Hal tersebut sesuai dengan hadis-hadis yang seperti ini. Yang pertama dari riwayat Imam Bukhari, Ani bin Amr
Ani bni Amr bin As, an Amr bin As, mohon maaf, an Amr bin As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajroni, wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hakim melakukan ijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Dan apabila melakukan ijtihad, lalu ijtihadnya keliru, maka ia memperoleh 1 pahala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis ini sangat jelas sekali ya, jelas sekali bahwa keutamaan ulama yang mengeluarkan hukum berdasarkan ijtihad ketika tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Apabila hadis ijtihadnya benar, apabila hasil ijtihadnya benar, maka mendapatkan 2 pahala, dan jika salah maka mendapatkan 1 pahala. Nah, kemudian ada juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Turmudi dan juga Imam Ahmad. Ini hadisnya agak panjang, kita tulis di sini ya. Kita langsung baca artinya. Dari beberapa orang penduduk Himas ya. Dari beberapa orang penduduk Himas dari kalangan sahabat Mu'ad bin Jabal, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau sebagai konti, beliau bersabda, bagaimana cara kamu memutuskan hukum apabila menghadapi suatu persoalan? Kemudian sahabat Mu'ad menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kitabullah. Kemudian beliau Nabi Muhammad bertanya, apabila kamu tidak menemukan keputusan dalam kitabullah, bagaimana? Kemudian sahabat Mu'ad menjawab, berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apabila kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menemukan pula di dalam kitabullah, bagaimana? Kemudian sahabat Mu'ad menjawab, aku berijtihad dengan pendapatku secara sungguh-sungguh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul dada sahabat Mu'ad seraya beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah pada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Turmudi, Abu Dawud dan Imam Ahmad. Nah, gitu sahabat, kita perhatikan hadis ini ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umat beliau ketika menghadapi persoalan yang tidak terdapat nas dalam Al-Quran dan hadis, agar umat beliau melakukan ijtihad, dan hal itu termasuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis di atas ya, yang kita bacakan tadi, ketika Mu'ad bin Jabal ditanya tentang persoalan yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis, beliau tidak menjawab, aku akan menghukumi bid'ah ya. Aku tidak akan menghukumi bid'ah kepada persoalan tersebut, karena setiap bid'ah itu sesat dan masuk neraka. Tetapi Mu'ad akan berijtihad dengan sungguh-sungguh. Semua hukum tidak bisa didalili dengan hadis kullu bid'atin dolalah. Ini digarisbawahi juga ya sahabat. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini redaksinya agak panjang, saya tulis teks Arabnya di situ dan saya baca terjemahannya. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, seorang laki-laki dari kaum Ansor selalu menjadi imam mereka di Masjid Quba. Kebiasaannya setiap ia akan memulai membaca surat dalam sholat selaku imam mereka, ia akan mendahului dengan membaca surat Qul huwallahu ahad sampai selesai. Kemudian setelah selesai membaca surat yang lain bersamanya, dan ia melakukan hal itu dalam setiap rakaat. Lalu para jamaahnya menegurnya dan berkata, Anda selalu memulai dengan surat Al-Ikhlas ini, kemudian Anda merasa tidak cukup sehingga membaca surah yang lain. Sebaiknya Anda membaca surah ini saja, dan atau Anda tinggalkan dan membaca surah yang lain saja.
Kemudian laki-laki itu menjawab, aku tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas ini dalam setiap rakaat jika kalian senang aku menjadi imam kalian. Aku tetap begitu. Jika kalian keberatan aku akan berhenti menjadi imam kalian. Sementara para jamaah memandang laki-laki itu orang yang paling utama di antara mereka. Mereka juga tidak mau jika selain laki-laki itu yang menjadi imam sholat mereka. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka, mereka pun menceritakan perihal imam tersebut. Lalu beliau Nabi Muhammad SAW bertanya kepada laki-laki itu, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh sahabat-sahabatmu, dan apa pula yang mendorongmu membaca surat Al-Ikhlas ini secara terus-menerus dalam setiap rakaat? Kemudian laki-laki itu menjawab, aku sangat mencintainya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, cintamu pada surat ini akan mengantarmu masuk surga. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih sekali ya. Nah, kita perhatikan hadis ini sahabat ya. Jadi di situ ada seorang laki-laki yang menjadi imam kaum Ansor di Masjid Kuba. Nah, dia memiliki kebiasaan yang berbeda dengan Rasulullah SAW, yaitu membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sholatnya ketika menjadi imam, sebelum membaca surat yang lain. Ketika hal tersebut dilaporkan kaumnya kepada Rasulullah SAW, justru Nabi bertanya, apa dasarnya membuat kebiasaan yang berbeda dengan orang kebanyakan itu? Lalu laki-laki tersebut menjawab, dasarnya karena sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi dia mengulang-ulang surat Al-Ikhlas terus. Nah, itu karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Atas dasar inilah sahabat, laki-laki tersebut berijtihad untuk membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat. Dan ketika Rasulullah SAW mendengar alasannya, beliau justru memberinya kabar gembira bahwa ia akan masuk surga karenanya. Jadi ini kebiasaan yang baik, kan seperti itu ya sahabat. Cobaan sahabat-sahabat perhatikan di sini ya. Ketika laki-laki tersebut mempunyai kebiasaan dalam sholat yang berbeda dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak langsung menegurnya dengan berkata kullu bid'atin dolalah, enggak seperti itu, dan ditambahi wa kullu dolalatin finnar. Nabi tidak langsung seperti itu, karena jelas hadis ini tidak bisa dipakai untuk semua persoalan yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Dalam persoalan-persoalan yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, masih banyak ruang untuk berijtihad dan tidak berdasarkan hadis kullu bid'atin dolalah. Nah, kalau kullu bid'atin dolalah tentu itu ambil enaknya saja, seperti itu ya sahabat. Kemudian ada lagi sahabat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan dianggap sahih oleh Imam Hakim. Nah, ini teks Arabnya kita tampilkan ya, kita baca terjemahannya langsung. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW pada akhir malam. Lalu aku sholat. Beliau sholat bermakmum di belakang beliau. Lalu beliau mengambil tanganku, menarikku sehingga menjadikanku lurus dengan beliau. Setelah Rasulullah SAW konsentrasi pada sholatnya, aku mundur. Lalu Rasulullah SAW sholat. Ketika beliau selesai, beliau bertanya, kenapa diriku? Aku luruskan kamu denganku kok malah mundur? Nah, aku menjawab, Sayyidina Abbas ya. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, wahai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang menunaikan sholat berdiri lurus dengan engkau, sedangkan engkau adalah Rasulullah yang telah diberi anugerah oleh Allah? Nah, ini jawaban beliau ya, Ibnu Abbas. Lalu beliau kagum dengan jawabanku, lalu beliau berdoa kepada Allah agar menambah ilmu dan kecerdasanku. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Jadi tidak
monoton seperti ya Ibnu Abbas itu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim. Kita perhatikan hadis ini, sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan shaf Ibnu Abbas dengan beliau. Beliau diluruskan shafnya. Nah, karena menjadi makmum sendirian tanpa bersama jamaah lain. Jadi 2 orang. Nah, tapi kemudian Ibnu Abbas mundur lagi. Sudah diluruskan shaf beliau, shafnya Ibnu Abbas dengan Kanjeng Nabi, beliau mundur lagi. Setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru bertanya. Kanjeng Nabi bertanya, apa dasar Ibnu Abbas tidak mau lurus dengan beliau dan justru mundur? Setelah Ibnu Abbas menjawab bahwa dasar beliau mundur adalah karena merasa tidak pantas jika harus dengan Rasul, harus lurus ya. Beliau Ibnu Abbas ini merasa tidak pantas jika harus lurus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang derajatnya sangat agung. Beliau justru mengagumi dasar tersebut dan mendoakannya agar bertambah alim dan cerdas. Kanjeng Nabi tidak malah itu bid'ah, enggak, tetapi justru Kanjeng Nabi mendoakan Ibnu Abbas agar beliau bertambah alim dan cerdas. Nah, dalam kejadian tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung marah kepada Ibnu Abbas dan tidak pula berkata kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, tetapi masih menanyakan dasarnya apa. Hadis kullu bid'atin dolalah tidak bisa dijadikan dalil setiap persoalan hukum yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Setiap persoalan ada dalilnya sendiri-sendiri. Nah, inilah sahabat sebagian dalil yang membuktikan kesalahan pertanyaan-pertanyaan kaum Wahabi yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam itu memang tidak ilmiah. Sekali lagi itu tidak ilmiah. Hukum perayaan Maulid telah difatwakan oleh para ulama besar ratusan tahun sebelum lahirnya aliran Wahabi, sahabat. Ketika perayaan Maulid ditanyakan hukumnya kepada para ulama ahli hadis, mereka justru berpendapat positif dan menganjurkan untuk melakukannya. Mereka antara lain adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Dihyah Al-Kalbi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir, kemudian Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Al-Hafidh As-Sakhawi, kemudian Al-Hafidh As-Suyuti, ya Imam Suyuti dan lain sebagainya. Mereka semuanya adalah ahli hadis dan hafal di luar kepala hadis kullu bid'atin dolalah. Akan tetapi tidak langsung digunakan semerta-merta seperti aliran Wahabi yang ada sekarang ini ya sahabat. Nah, kemudian ketika kita sudah jawab sahabat, naik lagi ke pertanyaan kelima dari Wahabi. Terus kalau memang acara maulid ada dalilnya, apa saja dalilnya? Nah, kita jawab, dalilnya banyak sekali. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ana rahmatum muhdatun. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Zahabi dan dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim. Aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan. Di Nabi itu rahmat yang dihadiahkan. Nah, dengan demikian sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmah. Ya. Beliau adalah rahmatul udma, rahmat yang paling agung bagi umat manusia. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah merestui kita untuk merayakan lahirnya rahmat itu. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ini di dalam surat Yunus ayat 58. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya,
hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ya, sahabat, ini sangat jelas sekali ya. Kita bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW karena memang beliau sebagai rahmatan lil alamin. Kita lanjutkan mengenai tafsir qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan begini, dengan karunia Allah yaitu ilmu dan rahmatnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud fadlillah itu Ibnu Abbas menafsirkan dengan ilmu, kemudian wa bi rahmatihi Ibnu Abbas menafsirkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hendaklah dengan itu mereka bergembira. Nah, ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Imam Suyuti di dalam kitab Ad-Durrul Al-Mansur ya. Ad-Dur apa sih macamnya? Ad-Durrul Mansur ya. Ad-Durrul Mansur juz 2 halaman 308. Nah, dengan demikian merayakan Maulid berarti mengamalkan dalil-dalil di atas. Jadi kita merayakan Maulid ya merayakan dalil-dalil tadi ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Ayat ini menegaskan bahwa penyajian kisah-kisah para rasul dalam Al-Quran adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja kita yang dhaif dewasa ini lebih membutuhkan peneguhan hati dari beliau Nabi Muhammad SAW melalui penyajian sirah dan biografi beliau SAW. Dalam perayaan Maulid, ya kita tentu saja membaca biografi beliau ya. Kita menguraikan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini juga termasuk bentuk dari pengamalan ayat suci Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kemudian itu dalil kedua. Dalil yang ketiga, sisi lain dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah mendorong kita untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau sesuai dengan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, dan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan bahwa sarana yang dapat mengantar pada anjuran agama juga dianjurkan sebagaimana diakui oleh Syekh Utsaimin dalam Al-Ibda halaman 8, kitab Al-Ibda ya, halaman 18, sehingga perayaan Maulid menjadi hal yang dianjurkan. Nah, sangat jelas sekali, kuat sekali kita ini ya. Itu dalil ketiga. Kemudian dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 114.
Isa putra Maryam berdoa, qala Isa bin Maryam, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Dalam ayat ini, sahabat, dalam ayat ini ditegaskan bahwa turunnya hidangan dianggap sebagai hari raya bagi orang-orang yang bersama Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang datang sesudah beliau di bumi, agar mengekspresikan kegembiraan dengannya. Tentu saja lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatun uzma, rahmat yang paling agung, tentu saja lebih layak kita rayakan dengan penuh sukacita daripada hidangan itu. Ya. Seperti itu ya. Jelas tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu patut kita syukuri, patut kita rayakan, patut kita cintai atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merupakan rahmatun uzma, rahmat yang paling agung. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan Wahabi yang keenam, sahabat. Ada pertanyaan begini, dia kalau dijawab naik lagi. Mengapa para ulama kami kaum Wahabi tidak tahu dengan dalil-dalil di atas? Ya, kita jawab. Mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Al-Quran sebatas sampai di mulut, tidak meresap di dalam hati mereka. Hati mereka buta, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis sahih tentang ciri-ciri kaum Khawarij. Anda tahu bahwa Mufti Wahabi meskipun membid'ahkan dan mensyirikan perayaan Maulid dan mengenang biografi Nabi Muhammad SAW, mereka malah justru mewajibkan mengenang perjalanan hidup dan perjuangan pendiri Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi aneh ya mereka ini. Nah, kalau dijawab begitu, kemudian Wahabi ini biasanya bilang gitu, masa ya kita jawab, ya silahkan Anda buka Majmu'ul Fatawa Maqalat Mutanawwi'ah, ya, buku himpunan fatwa Mufti Wahabi yang tunanetra, Syekh Ibnu Baz, pada juz 1 halaman 178. Beliau mengharamkan dan membid'ahkan, kemudian mensesatkan, kemudian membid'ah sesatkan ya, perayaan Maulid. Jadi di dalam kitab Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, yaitu karya Syekh bin Baz di juz 1 halaman 178, beliau jelas sekali mengharamkan dan membid'ahkan, bahkan menganggap sesat perayaan Maulid Nabi. Tapi pada juz 1 halaman 382 dia berkomentar tentang acara tahunan Wahabi yang berjudul Usbu' Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sepekan kewajiban mengenang dan menghayati sejarah perjalanan hidup dan jihad Syekh bin Abdul Wahhab. Dia mewajibkan, sahabat, Nah, ini fatwanya, sahabat. Nah, kalimatun fi usbu'i Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ayyuhal ikhwah al-kiram, innal ijtima' lidirasati madhabis salafis sholeh wa min hudawatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini sudah pernah saya singgung di video saya sebelumnya ya, sahabat, mengenai fatwa Syekh bin Baz dan Syekh yang lain mengenai fatwa usbu' atau pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan pada intinya adalah ada kejanggalan besar di situ. Kenapa merayakan Maulid Nabi yang mana Nabi Muhammad SAW adalah rahmatun uzma, rahmat yang paling agung, itu dirayakan malah dibid'ahkan, disesatkan, kemudian diharamkan pula. Tetapi merayakan usbu' atau pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu malah diwajibkan. Ini aneh. Nah,
Itu sahabat, tulisan ini saya himpun, saya cuplik dari salah satu tulisan, saya kurang tahu namanya, tetapi di bawah link ini saya cantumkan ya, di deskripsi saya cantumkan biar sahabat-sahabat juga bisa membaca, karena ini sangat baik, sangat penting sekali bagi kita semua untuk tidak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang kita sebut Wahabi itu pada hal-hal yang tidak enak lah ya, istilahnya begitu. Tidak ilmiah sekali pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Wahabi itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.